spesial siap sedia. Halo semua para wanita spesial yang lagi ada di rumah ataupun di jalan atau lagi melakukan aktivitas. Selamat datang di Speak Up, salah satu konten yang kita punya di Wanita Spesial untuk menampung dan menyuarakan setiap isi hati para wanita. Dan hari ini saya Emily Karyanto bersama dengan Mamah Moy akan membahas sebuah topik yang menarik. Betul Mamah Moy? Yes. Dan topiknya akan dijelaskan oleh Mamah Moy. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Hari ini kita akan membahas bersama-sama, berbagi, ya, bagaimana kita wanita hidup berbagi, luar biasa saat ini ya, dan sebelum kita masuk lebih lanjut, saya sangat bersyukur, saya bangga sekali dengan seorang perempuan di sebelah saya, seorang wanita, seorang perempuan, seorang anak gadis, dan inilah seorang putri yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sekarang sudah siap untuk kemudian melanjutkan dan menjadi makin besar dengan program Wanita Spesial. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan hari ini kita mau mengajak semua wanita spesial yang ada di rumah ataupun dimanapun berada untuk terus pantengin nih YouTube kita atau konten kita, podcast kita. Boleh banget mengirimkan pertanyaan juga di komen ataupun nanti teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di bawah supaya apa? Waktu kita bahas di konten-konten ini itu membahas atau menyuarakan suara hati dari para wanita yang ada di rumah. Oke, Mamah Moy. Hari ini kita mau berbicara tentang berbagi. Betul ya, Mamah Moy? Kita santai aja ini hari ini. Dan hal pertama yang kami para netizen ini pengen tahu adalah menurut Mamah Moy, apa sih berbagi itu? Wow. Berbicara mengenai berbagi, yang pertama kita perlu tahu, tidak ukurannya hanya bicara mengenai uang. Ya. Berbagi itu tidak hanya berbicara mengenai berbagi uang, berbagi harta, ya. Karena berbagi uang, berbagi harta itu sebagian daripada apa yang disebut berbagi, ya. Berbagi tentu saja dimulai dari saya memiliki, ya. Apa yang saya miliki. Bisa itu knowledge, pengetahuan, bisa itu pengalaman hidup, bisa itu juga harta, kekayaan, bisa itu juga skill, kemampuan, talenta, ya, yang Tuhan berikan kepada saya, kepada semua wanita spesial dan dimiliki, ya, dimiliki. Nonsen, kalau kita mau berbagi tapi kita tidak punya, ya. Jadi harus kita miliki terlebih dahulu. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan apa yang kita miliki sesungguhnya kita diingatkan ini ya. Bahwa seperti Tuhan sang pemilik segala sesuatu, apa yang kita miliki, segala sesuatunya hanya titipan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Berarti gini ya Mami, dari apa yang barusan Mami sampaikan itu buat para wanita gitu ya yang di rumah yang udah mulai insecure nih, aduh berbagi habis ini dompetku akan dikuras atau apapun, berarti tidak selalu tentang uang. Seperti yang Mami sampaikan ada knowledge, ada talenta dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya pengen tanya lagi nih Mami, kalau orang mau berbagi, orang punya kerinduan berbagi itu, tapi kalau dalam pikirannya hitung-hitungan, pelit itu kira-kira mungkin nggak Mami? Karena merasa semua miliknya sampai akhirnya lupa bahwa itu cuma titipan. Ya. Ya. Berbicara kaitannya dengan berbagi, ini sangat berkaitan erat dengan apa yang disebut murah hati. Wow. Ya, murah hati. Apa yang saya miliki, apa yang wanita spesial miliki, ketika kita tidak punya hati yang berkemurahan, ya, tidak punya apa yang disebut murah hati, ya, biasanya hanya cenderung satu, untuk diri sendiri, untuk saya. Egois gitu ya Mami ya. Ada kecenderungan nggak mikirin yang lain, semuanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Nah, Emily,
ada dikatakan seperti ini, orang yang murah hati itu berbahagia loh hidupnya. Oh, berarti yang di rumah lagi nggak bahagia bisa jadi kurang murah hati ya, Mami? Bisa jadi. Coba dilihat kanan kirinya mungkin senyum atau murung mukanya gitu ya. Iya. Orang yang murah hati, makanya ada satu yang dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya. Ternyata murah hati itu berbahagia. Oke. Dalam pernyataan bijak yang lainnya berkata, orang bisa mementingkan diri sendirinya, mengumpulkan untuk diri sendiri, ya. Lalu kemudian tidak punya belas kasih, tidak punya keinginan untuk berbagi dengan orang lain. Pada akhirnya semuanya itu akan diberikan kepada orang yang murah hati. Ya, artinya berbahagia orang yang murah hati, tapi orang yang murah hati juga akan ditambah-tambahkan. Wow. Apa yang tadi diberikan, dibagikan, akan ditambahkan kepadanya. Makanya disebut berbahagia. Kenapa? Itu yang sempat saya dengar waktu beberapa minggu ini kita bahas gitu ya, Mami, tentang keuangan, bahwa orang yang siap untuk menerima berkat itu orang yang siap untuk memberkati orang lain. Jadi seperti yang Mami sampaikan barusan, Mama mau sampaikan bahwa kalau kita bermurah hati, maka apa yang kita berikan itu akan dikembalikan kepada kita. Betul. Sekalipun bukan itu yang menjadi istilahnya patokan kita ya, Mami. Tapi Tuhan melihat seberapa besar kita mau memberikan kepada orang lain. Coba kalau Anda bermurah hati, berikan senyum ke kanan kirinya. Itu salah satu contoh murah hati ya, Mama Moe ya. Betul, ya. Murah hati tidak diukur dari berapa nilai. Nilai harta atau nilai apa yang kita miliki, ya. Namun murah hati itu, ukurannya dari hati. Hati yang kaya, sekalipun punyanya sedikit, ya, yang kita miliki sedikit, talenta kita sedikit, kemampuan kita sedikit, tapi kita kaya, mau berbagi apa yang sedikit. Ini yang dikatakan murah hati diukur dari seberapa besar hati kita mau berbagi. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata selama ini kita mengukur gitu. Kayaknya kalau ada orang kasih sumbangan 100 juta, 50 juta itu udah kayaknya murah hati sekali. Padahal belum tentu. Karena bisa jadi 100 juta yang dia berikan, 50 juta yang dia berikan, 5 juta yang dia berikan, 1 juta yang diberikan. Yang menurut mungkin bagi ukuran tertentu orang berkata, wow sudah banyak. Tapi bisa jadi loh, dia hanya memberikan sangat sedikit dari sebagian besar yang banyak yang dia miliki. Jadi tidak selalu tergantung dari jumlahnya, banyaknya, tapi dari kerelaan hati kita untuk memberi. Hati yang murah. Iya, hati yang mau memberikan dengan sukacita ya, Mami ya. Dan boleh nggak sih Mama Moy kasih kita tips nih buat kita-kita yang mungkin muda atau yang udah agak lebih kurang muda gitu ya. Untuk gimana sih punya hati yang berkemurahan? Karena seringkali kita tuh selalu hitung-hitungan, selalu berpikir bahwa aduh nanti kalau aku ngasih aku kurang. Aduh, atau kayak ngapain sih dia udah kaya gitu, ngapain kita kasih, sedangkan mungkin hari itu dia butuh gitu. Gimana sih Mami caranya supaya kita punya hati yang berkemurahan? Oke. Sebelum masuk kepada apa yang yang jadi pertanyaan untuk saya jawab hari ini, ya, ada satu kebenaran yang berkata seperti ini, ya. Ternyata punya hati berkemurahan atau berbagi dengan kemurahan hati itu tadi, itu gambaran daripada hati raja-raja. Kalau mau jadi raja-raja ini, ternyata salah satunya adalah punya hati berkemurahan, punya hati mau berbagi. Ya, ada satu ayat yang saya akan sampaikan yang didapatkan di dalam kitab Amsal. Hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Ya,
seperti batang air. Ya. Gambarannya itu ada sumber air, Ya. dan sumber air itu adalah Tuhan sendiri yang memiliki segala sesuatunya di muka bumi ini. Hati raja itu seperti batang air, ya, dari sumber air yang jernih, dari sumber air yang mengalir deras ini akan mengalir. Ingat konsep raja yang betul-betul raja, ya. Ya. Raja yang betul-betul raja tidak akan memperkaya diri sendiri. Hati seorang raja memikirkan rakyatnya, bagaimana rakyatnya hidup makmur, Ya. bagaimana rakyatnya hidup sejahtera. Hati seorang raja. Makanya Alkitab memberi gambaran kepada kita, ya, hati seorang raja, betul-betul raja, Ya. ini ya. Tuh, hati orang yang suka memberi, hati orang yang berkemuran seperti batang air yang mengalir. Nggak mikir untuk diri sendiri, ya. Ia melaksanakan tugasnya, ia mengerjakan bagaimana mengelola apa yang Tuhan percayakan sehingga semua orang mendapat aliran berkat. Memberi kehidupan buat orang Memberi lain. kehidupan bagi orang lain. Wow. Iya, itu. Jadi hati raja-raja itu adalah orang yang berkemurahan. Betul. Mungkin kalau sekarang kita ini belum berada di keadaan yang berkelimpahan, Mami, atau belum mempunyai sebuah jabatan yang kita rindukan, bisa jadi karena kita belum punya hati yang berkemurahan. Bisa jadi karena kita masih memikirkan diri kita, sehingga kalau tadi raja-raja itu gimana mengelola sampai akhirnya seluruh rakyat hidupnya makmur, ini masih mikirin, aduh belum beli tas Chanel gitu, atau belum beli sepatu yang mahal atau lain sebagainya. Betul, Jadi betul. semua perlu kita, istilahnya kita cerminkan ke diri kita ya, Betul, apakah kita betul. punya hati seperti itu. Yes. Salah satu tadi untuk menjawab apa yang kita bahas bersama-sama. Kenapa sih kok nggak bisa murah hati? Ya, kenapa sih kok kita nggak bisa memiliki hati raja ini, ya? Oke, dalam kehidupan kita. Kita lupa kadang bahwa kita merasa apapun yang kita punya ini punyaku. Oh, ya. Ya, hasil kerjaku, aku kerja, tiap bulan dapat gaji. Oke, ini kan gajiku. Mau aku buat apapun, mau buat apa namanya konsumtif, gaya hidup konsumtif, mau beli apapun, terserah aku dong. Ya. Ini kan uangku sendiri, aku bisa ngatur sendiri. Nah, ini yang kadang membuat kita lupa satu, sekali lagi, bahwa apapun sebenarnya bukan milik kita. Ya. Kita hanya dititipin untuk mengelola. Ya. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tapi orang yang tidak dapat dipercaya tentu tidak akan mendapat banyak berkat. Oke? Bagaimana saya dan Anda dapat dipercaya? Kita ngerti bahwa semuanya bukan milik saya. Ya. Saya hanya mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada saya. Ketika Tuhan mengajar kepada kita, hendaklah kamu murah hati, Ya. karena Bapakmu juga murah hati. Pribadi Allah adalah pribadi yang murah hati. Sama seperti Allah, Bapak kita murah hati, sesungguhnya harusnya kita juga punya sikap hati yang sama. Sikap hati murah hati. Oke. Ya, tapi masalahnya itu tadi. Aku, Ya. ini punyaku, ini mauku. Aku Ya. pengennya begini kok, tak kelola sendiri kok. Aku maunya seperti ini. Apa salah gitu? Apalagi ketika kita harus berbagi. Ya. Wow, aku belum Males banget gitu ya, Mami. mencapai, Nah. ya, apa yang aku inginkan nih. Aku belum punya mobil nih, aku belum punya rumah nih, aku belum punya sepeda motor nih, aku belum punya barang yang di atas ya daripada yang selama ini aku miliki. Boleh dong kalau aku mau untuk diriku sendiri. Padahal kadang Tuhan mau apa? Hati raja. Oke, seperti batang air. Mengalir kemana Tuhan mau. Ia mengalirkannya. Wow. Ya, karena ngerti bahwa ternyata walaupun itu punyaku dalam pengertian aku kelola dari apa yang Tuhan miliki untuk dipercayakan kepadaku. Tapi kalau Tuhan mau saya dan kamu berbagi, wanita spesial berbagi,
Kenapa tidak? Ya, hati raja akan membuat saya, wanita spesial, kita semuanya akan mudah untuk bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Berarti yang pertama itu tadi ya, semua wanita spesial yang di rumah, bahwa waktu kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan nih istilahnya. Kita hanya dipercaya untuk mengelola, kita akan bersyukur. Rasa syukur itu yang akan membuat kita tadi punya hati sebagai seorang raja. Yang memikirkan kepentingan orang lain, yang memikirkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Karena seperti di Amsal 28 ayat 20, tadi waktu Mami bilang orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang pengen jadi kaya, cepet kaya, tidak akan luput dari hukuman. Kenapa? Karena orang yang seperti tadi Mama Moy sampaikan, orang yang memikirkan dirinya, self-center Mama Moy, itu otomatis akan selalu menutup matanya buat kebutuhan orang lain. Sedangkan para wanita spesial yang ada di rumah, ingat bahwa Tuhan akan melimpahkan berkatnya di saat kita mau berkemurahan. Seperti yang tadi Mama Moy sampaikan, kalau kita punya hati raja-raja, hati kita tuh selalu ingin memberi. Karena dialiri ya Mama Moy ya, dari Tuhan akan mengalir ke orang lain. Iya, wow, luar biasa ya kita membahas topik tentang berbagi ini. Wow, luar biasa banget buat para wanita spesial yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Apa yang disampaikan Mama Mo itu sangat luar biasa sekali, memberkati dan pastinya jadi motivasi buat kita untuk punya hati yang berkemurahan. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sosial media gitu ya, orang banyak yang share tentang kehidupan mewah mereka, kehidupan mereka yang bergelimang harta. Supaya menjadi motivasi buat kita, waktu kita ada di sana kita tetap berbagi. Kita tetap ingat kebutuhan orang lain seperti hati para raja itu. Dan kita mau lanjut ya Mama Moy ke pertanyaan yang selanjutnya. Yaitu ini keadaan lagi sulit Mama Moy. Orang lagi banyak yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ataupun usahanya. Tapi gimana sih Mama Moy kita tuh masih bisa tetap berbagi, bisa memberi di dalam keadaan kita pun yang sebenarnya sulit. Karena orang selalu berpikir bahwa harusnya aku yang terima dong, harusnya aku yang ngalamin ini gitu. Padahal ini mungkin ini waktu terbaik kita juga untuk berbagi atau memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, oke. Ada satu kisah tentang sekelompok orang-orang percaya dalam komunitas yang dinamakan Jemaat Makedonia. Ya, ini luar biasa ya, karena kalau kita membuka Alkitab dan menemukan di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-4 itu menarik sekali. Ada perkataan dari mereka yang dikatakan oleh Rasul Paulus seperti ini. Jemaat Makedonia ini selagi dicobai dengan berat. Situasinya mereka mungkin hampir sama seperti situasi yang tadi Emily baru sampaikan ya. Keadaan yang terjadi sekarang berat ya. Dalam berbagai penderitaan ya, mereka mengalami krisis, mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami bahkan tekanan-tekanan karena kondisi pandemi yang terjadi ya. Tapi yang luar biasa dikatakan begini, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, jelas sekali ya, kondisinya sendiri sangat miskin. Butuh dibantu, butuh mendapat uluran tangan dari orang yang lebih tinggi, lebih diberkati untuk mereka menerima. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Sampai Rasul Paulus berkata begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Ada kata mendesak, meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Wow, ini statement dari Rasul Paulus untuk komunitas Jemaat Makedonia pada waktu itu. Mereka miskin, mereka dalam kondisi betul-betul kering kerontang karena kondisi dan sebagainya.
Tapi ketika dari Yerusalem ada panggilan untuk seluruh gereja Tuhan, komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Apa yang terjadi? Jemaat Makedonia minta dan mendesak. Oke? Minta. Bahasanya yang lain tuh ngotot gitu ya. Tolong beri kami kesempatan untuk kami memberi. Kami mau ambil bagian untuk berbagi. Oke? Agar kami juga mendapat kasih karunia untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam bagian pelayanan berbagi. Yes. Keren banget ya. Keren banget, Mam. Keren Karena banget. sama seperti yang tadi di pertama kita bahas gitu ya, bahwa berbagi itu bukan bicara tentang nominal. Betul. Berarti di betul. saat sebenarnya di dalam keadaan sulit pun kalau kita punya hati yang berkemurahan, kita akan tetap punya keinginan untuk berbagi Iya. dan memberi. Iya. Tapi baliknya ke hati kita lagi berarti ya Mama Moy. Betul. Ingat ya, kisah-kisah yang terjadi bukan hanya jemaat Makedonia. Setelah itu, oke, tidak pernah diceritakan lagi jemaat Makedonia di Alkitab yang kekurangan. Wow. Ya, yang mengalami kemiskinan tidak ada lagi. Persis seperti peristiwa, ingat janda di Sarfat. Ya. Yang zamannya Nabi Elia. Kekeringan terjadi, paceklik terjadi, situasi yang sulit terjadi. Dan hari itu janda itu hanya punya tinggal segegam tepung dengan sedikit minyak. Dan waktu Nabi Tuhan, Nabi Elia datang, dia berkata, tinggal ini saja. Sesudah ini aku tidak tahu besok mau makan apa. Aku akan mati dan lain sebagainya. Tapi karena aku tahu ada yang membutuhkan. Nabi Tuhan yang membutuhkan. Maka yang dilakukan oleh janda Sarfat ini membagikannya itu. Dan ia mengalami apa yang terjadi? Mujizat, pelipat gandaan. Selama musim kering, musim paceklik, musim di mana semua orang tidak bisa menanam, menuai. Yang terjadi, Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara janda Sarfat ini dengan luar biasanya. Wow, so good Mama Moy. Selalu ada mujizat ketika hati kita kaya dengan berbagi. Tuhan nggak pernah mau hutang buat janda Sarfat. Sama seperti Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada jemaat Makedonia. Dan Tuhan tidak juga mau berhutang kepada setiap kita, wanita spesial, yang punya hati kaya untuk mau berbagi. Wow, luar biasa sekali bahwa tidak selalu diukur dari seberapa banyaknya, tapi waktu kita punya hati yang berkemurahan, hati yang bersukacita waktu memberi. Menurut saya Mama Moy bahwa pada akhirnya itu memberi sama dengan relasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena waktu kita percaya Tuhan akan menyediakan, waktu Tuhan minta kita memberi, kita akan memberikan dengan sukacita. Mungkin selama ini wanita spesial yang di rumah kita jadi takut atau insecure karena aduh nanti kalau aku kasih kurang, aku nggak bisa gitu. Dan mungkin Mama Moy bisa share tips ke kami gitu. Apa sih gimana cara mengatur keuangan selain kita membayarkan persepuluhan kita ke gereja, kita bisa itu ke salon gitu me time, belanja, tapi kita nggak lupa juga untuk memberi. Gimana sih Mama Moy kira-kira? Ada pertanyaan yang diajukan. Bagaimana mengatur, memanage keuangan buat kita para wanita spesial menjadi bijak untuk mengatur, memanage keuangan. Tentu tadi Emily sudah menyinggung betul dari seluruh penghasilan, dari seluruh berkat yang kita terima, Tuhan hanya katakan 10% itu milikku. Kembalikan itu sebagai 1/10 milik Tuhan. Dan hukumnya wajib buat setiap kita yang mengerti firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata 90%, hiduplah dengan 90% dengan berkat Tuhan. Yang Tuhan katakan, masakan aku tidak membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat, bendungan berkat kepadamu. Aku buka sehingga kamu selalu kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Nah, 90% plus berkat Tuhan inilah yang kita kelola.
Ya. Ada tip yang bisa saya bagikan dari kesempatan ini, ya. Kalau bicara 100%, 10% milik Tuhan. Ya. 90% seringkali saya belajar dari tip-tip yang ada. 10% saya simpan itu untuk apa yang disebut cost yang saya masukkan dalam bentuk investasi, tabungan. Ya, itu 10%. Lalu 10%-nya lagi, saya save money, save money, ya. Kalau tadi yang 10% itu dalam bentuk investasi, yang 10% save money, tabungan saya. Kalau ada apa-apa gitu ya, Mama kalau ya. ada apa-apa, ya itu bijak, ya. Jadi sekali lagi nabung itu bukan sesudah semuanya, tapi nabung itu di awal. Dari gaji yang kita terima, berkat yang kita terima, kita alokasikan sekian persen untuk kita masukkan dalam tabungan kita, ya. Oke, lalu 70% kita hidup memanagenya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dari mana kita ambil untuk berbagi? Tadi ada bagian yang 10% yang saya bilang invest. 10% investasi itu bisa jadi invest dalam pengertian satu, itu benih yang saya pakai untuk menabur, untuk berbagi. Walaupun ada juga invest, bagian yang lain dari investasi ini adalah sesuatu yang saya simpan untuk kembangkan lebih lanjut. Nah, ketika kita biasa mengatur, memanage keuangan kita dengan sistem, dengan cara bijak seperti itu, sesungguhnya kita nggak perlu lagi merasa aduh nanti bagaimana kebutuhan saya karena saya juga perlu ini, perlu bayar ini, perlu angsur ini, perlu makan, perlu apa. Ya, itu sudah tidak lagi kita pikirkan karena kita sudah punya alokasi dana, ya, yang kita simpan itu yang tadi buat investasi, invest di kekekalan, kerajaan surga dengan kita menabur, hukum menabur, kita akan menuai dari apa yang kita tabur berikut bonus-bonusnya, tapi juga kita bisa invest ketika kita ingin mengembangkan penghasilan kita dengan cara yang lainnya. Jadi penting banget ini buat wanita spesial yang di rumah, kita menyisihkan bukan menyisakan. Betul. Karena kalau menyisakan pasti nggak sisa ya Mama Moy ya. Tapi waktu kita sudah alokasikan 10% bayar perpuluhan, 10% investasi, 10%-nya untuk tadi uang jaga-jaga, save money pasti tabungan ya. Aman, karena kita sudah tahu plot-plotnya. Jadi kalau mau beli barang harganya nggak bisa, ya kita nggak memaksakan. Tapi kita sudah bisa punya simpanan uang untuk berbagi ke orang lain. Karena menurut saya Mama Moy, buat kami ini ya, di kaum kami yang netizen ini gitu, kadang buat kami tuh lebih mudah untuk pengennya tuh nerima. Karena ngelihat orang lain, ini kan harusnya aku tuh bisa beli ini, bisa beli itu gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa di posisi untuk memberi ke orang lain gitu. Karena kita selalu itu tadi nggak mau menyisihkan, tapi kita belajar menyisakan, tapi nggak ada yang sisa, maka bahkan kurang kadang gitu. Iya, oke. Menurut Mama Moy gimana sih sebenarnya seharusnya kita tuh, posisi kita tuh harusnya gimana, hati kita, pikiran kita tuh gimana sebenarnya? Oke, wanita spesial luar biasa. Oke. Emily, coba berikan tangan kananmu kepada saya, oke? Emily dalam posisi tangan seperti ini, ya. Seperti tadi ya, netizen selalu punya keinginan, kalian punya keinginan. Kalau bisa nerima, ya. Dan posisi orang menerima seperti apa? Minta. Oke. Posisi orang yang memberi, orang berkemurahan, orang yang punya hati raja memberi. Dan kita tahu ini, selalu orang memberi di posisi di atas orang yang menerima. Tangan orang yang memberi selalu di posisi lebih tinggi daripada tangan orang yang menerima. Oke? Coba pikirkan ini. Pertanyaannya, oke?
Anda mau di posisi terus di bawah orang, atau Anda mau di posisi terus? Saya di posisi di atas loh, karena saya memberi. Ada satu kebenaran gini, nggak dapat disangkal. Ibrani 7 ayat 7. Bahwa yang lebih rendah diberkati oleh orang yang lebih tinggi. Sekali lagi, kalau kamu di posisi ini, kamu lebih rendah. Ya. Dan Ibrani 7 ayat 7 berkata, tidak dapat disangkal. Logik ini bahwa yang lebih rendah diberkati dengan yang lebih tinggi. Posisi orang yang bermurah hati, hati raja, berkemurahan, selalu di posisi jauh lebih tinggi daripada orang yang menerima. Ya. Oke, pertanyaan saya, wanita spesial, Anda dan saya mau di posisi mana? Selalu seperti ini? Di bawah terus? Atau Anda dan saya? Bukankah ada ayat yang berkata seperti ini? Tuhan tuh janji buat kita seperti ini, Emily. Ulangan 28, ayat yang ke-12 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ya. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Ya. Dan bukan turun. Ya. Bukan di bawah, turun. Tapi orang yang kaya dalam kemurahan, punya hati raja, namanya aja raja, king. Wow, Ya. selalu di atas daripada orang-orang yang menerima. Ya. Wow. Wow, jadi kalau kita tadi seperti yang aku tanyakan gitu ya Mama Moy, bahwa waktu kita pengen nih punya kehidupan yang jauh lebih baik, berarti kita harus punya hati yang berkemurahan Ya, dan mau betul, memberi. Karena kalau posisi kita selalu di bawah, berarti kita nggak akan pernah ngalami yang namanya memberkati orang lain, posisi kita ada di atas. Ya. Dan ini buat kita semua wanita spesial yang ada di rumah ataupun yang ada di jalan atau dimanapun, hari ini luar biasa banget kita belajar tentang hati yang berkemurahan dan mau berbagi. Balik lagi kita harus menyisihkan, harus kasih plot uang-uang kita untuk tempat-tempat terbaik, bayar perpuluhan, berbagi tadi, investasi, dan juga save money. 70%-nya bisa kita nikmati untuk apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan, dan apa yang harus kita penuhi dalam bulan itu. Dan saya berterima kasih sekali Mama Moy dari hari ini di Speak Up ini, bahwa yang kita pelajari tentang berbagi dan berkemurahan, saya berharap kita semua minggu ini akan mempraktekannya untuk berbagi dan memberi ke orang lain. Bolehlah statement Mami dari apa yang kita bicarakan? Wanita spesial, kiranya Anda dan saya punya hati berkemurahan. Punya hati seperti hati Bapa. Ya. Dan jangan takut. Ada banyak kisah bagaimana orang yang berkemurahan tidak pernah miskin. Tapi selalu diberkati, dipercaya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan saya, wanita spesial, dengan hati yang kaya untuk berbagi. God bless. God bless. Puji Tuhan, dan buat semua wanita spesial jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe dari YouTube Wanita Spesial. Share ke banyak orang. Atau kalau teman-teman semua punya pertanyaan, Wanita Spesial punya pertanyaan, bisa menghubungi media sosial yang kita punya. Dan pastinya di Speak Up selanjutnya akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetap berkemurahan, tetap berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.